Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Hendaklah kamu menyeru manusia kepada jalan Allah dengan cara hikmah dan mau'izah, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat An-Nahl ayat yang ke-125. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban bagi kita seorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal, yakni melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Kemudian salawat dan salam mari kita mohonkan agar disampaikan Allah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dalam nuansa politik saat ini, khotib rasanya relevan untuk mengangkat suatu isu politik. Namun bukan berarti Bapak dan saudaraku kita pisahkan pemahaman kita tentang mohon maaf kalau ada di antara kita memahami bahwa berbicara politik di atas mimbar ini adalah sesuatu yang haram. Padahal Bapak dan saudaraku, Islam mengajarkan kepada kita untuk berpolitik. Dalam Islam itu boleh. Bahkan ada aturan yang disebut dengan fikih siasah. Kemudian Bapak dan saudaraku, coba juga kita lihat bagaimana ketika Rasulullah wafat, apa yang dilakukan sahabat Bapak dan saudaraku. Ketika Rasulullah wafat, bukan menentukan siapa yang menyelenggarakan jenazah Rasul. Yang pertama itu dibicarakan sahabat, bukan Pak. Tapi apa yang dibicarakan sahabat adalah siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin pasca Rasulullah wafat. Sehingga cukup lama tertunda penyelenggaraan jenazah Rasul itu beberapa hari, karena sepakat para sahabat belum sepakat siapa yang akan menggantikan Rasul menjadi pemimpin waktu itu. Baru nanti akan terpilih Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa Bapak dan saudaraku?
Kita kadang-kadang dikotomi, dipangkas bahwa segala sesuatu yang berbau politik cukuplah negara yang membicarakan, tidak perlu dibicarakan di dalam tengah-tengah masjid ataupun di musola. Bapak, terlepas dari perbedaan pemahaman kita, namun kita saksikan saat ini, mohon maaf Bapak dan Saudara, bagaimana kancah kita saat ini yang sudah mengarah kepada bagaimana menghancurkan persatuan dan kesatuan umat Islam itu sendiri, Pak. Kita sudah saling hujat, saling caci, saling maki satu sama lain. Mohon maaf, bukan hanya di media-media sosial, di tempat-tempat nyata pun kita sudah saling hujat, saling caci, saling maki satu sama lain, Pak. Kita satu bendera, kita orang Islam, Pak. Kita satu agama, Pak, satu keyakinan. Bukankah Allah sudah ingatkan kita, Bapak? Di dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua ke tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Silakan, Pak. Berbeda pilihan kita saat ini, ada 3 mungkin calon untuk Kota Padang dan 2 untuk Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Silakan, beda pilihan kita. Tapi jangan Bapak dan Saudaraku, berbeda pilihan ini membawa kita kepada arah kerusakan, karena tidak santun dalam berkata, tidak santun dalam mengatakan segala sesuatu. Pak, Allah sudah unjukkan kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Jelas-jelas Allah beri tuntun kita, Pak. Kalau kamu mau ngajak manusia itu kepada kebenaran, jangan dengan segala sesuatu yang membuat orang lain sakit hati. Jangan, kata Allah. Dengan apa? Dengan hikmah dan mau'izah, kata-kata yang bijaksana dan kata-kata yang baik. Pak, andai kata kita harus pun berdebat, apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu dengan cara yang baik, cara yang benar. Kalau pakai orang awak, Pak, mandi di ilia-ilia, bajalan di tapi-tapi, bakato di bawah-bawah. Artinya apa? Kita saling hormat, menghormati satu sama lain. Jangan kancah ini, mohon maaf Bapak dan Saudara, ini seakan-akan kita sudah perang, seribut di sana sini, saling caci, saling maki. Mohon maaf, Pak. Kalau sampai bahkan sampai kepada fitnah ataupun adu domba, ini yang lebih bahaya, Pak. Bapak, khatib ingatkan kita bersama, siapapun kita, Pak, termasuk diri khatib sendiri, agar kita tidak tergolong kepada orang-orang yang nanti dibangkrutkan Allah di yaumil kiamat. Kenapa Allah bangkrutkan kita, Pak? Karena mulut kita ini tidak bisa kita pelihara. Tangan ini kita mengetik segala sesuatu, tidak bisa kita jaga. Rusak hablum minan nas kita oleh mulut dan tangan kita ini. Apa kata Rasul, Pak? Ketika Rasul bertanya kepada sahabat, atatsruna mal muflis, tahu nak kamu orang-orang yang bangkrut? Apa kata sahabat? La dirham wa malamata, ya Rasul. Orang yang tidak punya uang dan tidak punya lagi usaha untuk mendapatkan uang itu, ya Rasul. La, kata Rasul, tidak. Bukan itu yang bangkrut dalam ukuran Islam. Bukan itu yang bangkrut dalam ukuran agama. Apa yang bangkrut dalam ukuran agama, kata Rasulullah wa barakatuh.
Innal muflis yaumil qiyamah bisolah bisiyam bizakah. Orang yang bangkrut di tengah-tengah umatku nanti di hari kiamat, dia bawa puasa, dia bawa sholat, dia bawa zakat, sempurna semuanya, Pak. Tapi mohon maaf, dosa mulutnya membuat antara kakak dan adik saling bertengkar. Karena dosa mulutnya, orang terkucil di tengah-tengah masyarakat. Pak, hidup bukan hanya di dunia ini saja. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat nanti di akhirat kelak. Apatah kita cuma berasik-asik ria, dangin saling hujat, saling caci, saling maki, bahkan mohon maaf kadang timbul fitnah dan mengadu domba kita antar sama kita. Pak, kalau asik dengan itu kita akan menjadi orang yang bangkrut. Nanti ada orang ketika dihisab agama sholatnya bagus, datang si fulan, ya Allah, si fulan ini memang rajin sholat ya Allah, tapi karena ulahnya saya dikucilkan masyarakat ya Allah, karena mulutnya ya Allah saya dijauhi orang, saya bertengkar dengan keluarga saya ya Allah. Apa kata Allah, Pak? Sholat kita dikasihkan kepada orang itu, Pak. Masih banyak pahala kita, masih banyak pula orang yang kita saat zalimi dengan mulut dan tangan kita ini, Pak. Dia akan tetap minta keadilan kepada Allah. Habis sholat kita, habis puasa kita, habis zakat kita, tapi masih banyak orang yang terzalimi oleh mulut dan tangan kita ini, Pak. Nanti keburukan-keburukan orang itu akan Allah bebankan kepada kita. Dan itulah yang kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu. Pak, apatah lagi, Pak, kalau sampai apa yang kita lakukan ini membuat kita putus silaturahmi kita, Pak. Hadis sahih Rasulullah juga mengingatkan kita, Pak. Sholat banyak nak kita, Pak. Sujud siang malam kita mungkin sampai hitam kening kita karena sujud. Zakat kita banyak, tapi hubungan silaturahmi kita putus. La darul jannah, tidak akan masuk surga. Khabir rahim, kata Rasulullah, Pak. Orang yang memutus hubungan silaturahmi, Bapak. Maka dalam kesempatan ini khotib mengingatkan kita bersama, mengajak kita bersama. Marilah kita kontestasi ini sebagai sesuatu yang mengembirakan, bukan sesuatu yang akan merusak hablum minan nas kita. Boleh siapapun pilihan kita, si A, si B, si C, silakan. Tapi jangan dengan menentukan pilihan kita itu kita tidak tegur sapa dengan kakak ipar kita. Kita tidak sepur sapa dengan mama kita. Kalau sampai itu yang kita lakukan, Pak, Rasul jamin kita tidak akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Ketika hubungan silaturahmi itu belum kita perbaiki, kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan kita akan menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, yang kedua, ingin juga khotib ingatkan kita bersama sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah, Pak? Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang disogok dan menyogok sama-sama akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu final, Pak. Itu sahih hadisnya, Pak. Orang yang disogok dan orang yang menyogok Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Mohon maaf, Pak, kalau Anda nanti ketika awal-awal pemilihan kita, ada orang yang datang ke rumah kita, ada orang yang ketuk rumah kita, lalu dia bertanya kepada kita, "Hoi, berapa orang yang berada hak pilih di rumah ini?" Lalu dia titipkan segala sesuatu yang mungkin menggiurkan kita, Pak, membuat kita senang hati kita. Lalu kita ambil itu, lalu kita tentukan pilihan kita kepada mereka yang menyuruh kita memilih dengan hal-hal yang memang sesuatu yang menggiurkan kita. Pak, khotib mohon maaf tidak sama dengan pendapat para ulama-ulama yang lain.
yang mengatakan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Pak, siapa yang bisa menjamin, Pak, ketika uangnya sudah kita ambil, lalu setan tidak akan bermain di telinga kita, setan tidak akan membisikkan hati kita ketika kita sudah berada di dalam kotak suara itu. Pak, siapa yang menjamin setan tidak akan bisikan, woi, dia kan sudah kasih uang kamu, kan dia kan sudah kasih ikan kepada kamu, kenapa tidak kamu pilih? Oh ya, sedang akhirnya kita tusuk juga itu, padahal tadi kita tidak mau milihnya, tapi karena kita sudah ada utang dengan dia, setan berbisik dengan dia. Pak, maka kau diingatkan, jangan ambil sama sekali, Pak. Bila perlu usir dia langsung. Itu adalah setan yang berwajah manusia, Pak, mencoba membawa kita ke dalam neraka Allah, mencoba membawa anak istri kita ke dalam neraka Allah. Kenapa? Ar-rasi wal murtasi finnar, kata Rasulullah. Yang disogok dan yang menyogok akan Allah sama masukkan ke dalam neraka jahanam. Bapak dan saudaraku, lalu apa sih konsep kita untuk menentukan pemilihan pemimpin kita, Pak? Kita rujuk kepada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah kan Allah ingatkan itu. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad itu ada suri teladan. Dalam apa? Dalam segala aspek, termasuk pemimpin itu, Pak. Maka coba lihat, sidik enggak dia? Kalau dia sidik, benar dia, nah alhamdulillah itu calon yang bagus buat kita, Pak. Tapi bukan hanya sidik, lihat pula amanah enggak dia selama ini. Kalau amanah, ambil dia juga, Pak. Tapi juga bukan sampai di situ, kata Rasulullah. Sifat Rasulullah bukan hanya sidik dan amanah, Nabi juga bersifat fatonah, cerdas. Dan Nabi juga bersifat tablik, menyampaikan. Dan ketika ada 4 kriteria itu, Bapak, dalam pemimpin yang akan kita pilih, apa kata fatwa ulama pada tahun 2009 ketika Majelis Ulama Indonesia mengadakan musyawarah di daerah Padang Panjang. Ketika ada 4 itu pada sosok pemimpin yang akan kita pilih itu, maka wajib hukumnya umat Islam untuk menentukan pilihan kepada orang yang bersangkutan. Maka Bapak, ternyata bukan karena uang, Pak, bukan karena ikan, Pak, bukan karena bingkisan, ternyata, Pak. Ternyata kita lihat akhlaknya, sidik enggak dia, amanah enggak dia, fatonah enggak dia, tablik enggak dia. Kalau itu ada, silakan kita pilih dia, Bapak dan saudaraku. Mudah-mudahan 2 hal itu bisa jadi renungan buat kita. Agar apa? Agar kita tidak merusak hubungan hablum minan nas kita satu sama lain, dan tidak menjeburkan diri kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201, Allah berkata, dan sebahagian mereka mengharapkan kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan itu ideal sebuah cita-cita setiap orang yang beriman. Kita diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan dijauhkan dari azab neraka. Tapi Bapak, tidak semua kita yang beruntung dengan itu. Ada orang yang sahidun fid dunya wa saqiyun fil akhirah.
Ada orang yang nanti bahagia hidup di dunia tapi celaka hidup di akhirat, Pak. Ada juga orang yang sahyun fi dunia wa sahidun fil akhirah. Menderita hidup di dunia ini tapi bahagia hidup di akhirat. Ada pula orang yang sahidun fi dunia wa sahidun fil akhirah, bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Tapi yang kita ngerikan, Pak, kita tergolong nanti golongan yang keempat. Siapa itu? Sahyun fi dunia wa sahyun fil akhirah. Sudah celaka kita hidup di dunia ini, harap bantuan orang, harap sumbangan orang, diberinya sumbangan itu, kita ambil sumbangan itu, karena memang kita butuh dengan itu. Tetapi ada embel-embel yang dia inginkan, Allah akan masukkan kita juga ke dalam neraka. Sudah menderita kita di dunia, kita juga menderita nanti di akhirat. Nauzubillahi summa nauzubillahi min zalik, Pak. Maka melalui mimbar ini khatib ingatkan kita bersama, Pak. Jangan hanya kenikmatan sesaat, lalu kita korbankan kenikmatan kita di akhirat kelak. Hanya ingin dapatkan bingkisan, hanya ingin dapatkan bantuan, lalu kita korbankan harga diri kita, dan kita akan siap-siap akan Allah seret ke dalam neraka jahanam, karena ar-rasi wal murtasi finnar, yang disogok dan menyogok akan Allah sama-samakan masuk ke dalam neraka jahanam. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sailin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa tazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.